Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Randa Dewi dengan NIM 8604288878, jurusan PGSD di Universitas Terbuka, mata kuliah Filsafat Ilmu, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Abu Zarin, Sarjana Filsafat Islam, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan di dunia pendidikan, yaitu pilar-pilar menurut Ki Haji Dewantara dan relevansinya di era digital. Mari kita lanjutkan. Apa itu pilar pendidikan? Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa artinya pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah fondasi atau tiang penyangga yang menjadi dasar berjalannya sebuah sistem pendidikan. Nah, tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanyalah transfusi yang ilmunya akan kosong maknanya, menghasilkan manusia-manusia yang pintar secara akademis, namun tidak berkarakter, tidak bermoral, tidak beretika, atau tidak siap menghadapi kehidupan nyata. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memahami pilar pendidikan itu sebelum dunia modern membahasnya. Beliau ini membangun konsep itu dengan berpusat kepada kemanusiaan, kebudayaan, dan kemerdekaan belajar. Pilar pendidikan adalah fondasi fundamental yang menopang seluruh ekosistem sistem pendidikan. Next. Bagian yang kedua itu prinsip pendidikan. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan 3 prinsip pendidikan yang masih sangat relevan di dunia sekarang gitu. Nah, ketiga ini sering disebut dengan trilogi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya itu di depan sebagai teladan. Yang kedua itu Ing Madya Mawon Karso, yang artinya itu di tengah membangun semangat. Yang ketiga itu Tutwuri Handayani, yang sering kita dengar di belakang memberikan dorongan gitu. Yang pertama itu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Nah, kita itu sebagai guru di depan harus menjadi contoh bagi peserta didik kita. Tidak cukup untuk mengajarkan jujur, tapi juga harus jujur. Tidak juga untuk mengajarkan disiplin dan juga tanggung jawab, tapi kita juga harus disiplin dan bertanggung jawab gitu. Keteladanan adalah kurikulum tertinggi. Guru menjadi kompas moral dan intelektual. Nah, apa yang kita ucapkan itu kita harus lakukan. Integritas, apa yang diucapkan harus selaras dengan apa yang dilakukan gitu. Next. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, kita itu guru hadir di tengah-tengah siswa itu untuk memberikan motivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, terus juga bagaimana kita menjaga semangat belajar siswa itu agar tetap membara gitu. Kita itu sebagai fasilitator dan mitra. Guru turun ke tengah arena, hadir bersama dan sejajar dengan siswa. Terus memantik ide, menghidupkan kreativitas, prakarsa, dan kemauan karso. Kemauan dan belajar dari dalam diri siswa sendiri gitu. Nah, di era digital sekarang ini, guru itu perlu menunjukkan bagaimana cara berkomunikasi di sosial media itu secara bijak, sopan, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga itu Tutwuri Handayani yang memberikan dorongan, di belakang memberikan dorongan gitu. Nah, di sini guru memberikan kepercayaan kepada siswanya untuk berkembang secara mandiri. Kita sebagai guru sambil tetap memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Nah, di sini memerdekakan siswa, memberi ruang bagi siswa untuk memimpin dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang kedua itu jaring pengaman, mengawasi dari belakang, siap menopang jika siswa itu kehilangan arah, namun membiarkan mereka secara mandiri. Nah, Tutwuri Handayani ini juga menjadi semboyan nasional kita sampai sekarang gitu. Karena masih sangat cocok dengan kebutuhan utama saat belajar di era digital sekarang. Terus relevansinya di trilogi di ekosistem digital. Nah, di sini pembelajaran online. Yang pertama itu di prinsip pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Di fokus dianya di etika digital atau netiquette. Peran guru itu mencontohkan bijaknya digital yang positif dan interaksi yang beradab di dunia maya gitu. Yang kedua, literasi digital atau Karso. Prinsip yang kedua, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang fokus secara berpikir
kritis. Peran guru itu membimbingkan siswa, memvalidasi informasi, dan menolak hoax, bukan sekedar menjadi konsumen yang pasif algoritma. Yang ketiga, itu pembentukan karakter atau handayani. Prinsip yang ketiga, tuturi handayani ya. Terus, ini fokusnya kesehatan mental dan empati. Peran guru itu mendampingi dan menguatkan siswa menghadapi bahaya adiksi gadget, cyberbullying, dan krisis empati. Diagnosis tantangan pendidikan nasional saat ini itu ada 3, disparatis, yang dimana itu kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota. Yang kedua itu krisis moral, lemahnya pembentukan karakter di tengah arus informasi instan. Mereka itu menerima informasi yang mentah-mentah tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga itu disrupsi, yang artinya itu kurangnya kesiapan adaptasi guru menghadapi teknologi era digital. Nah, ini adalah jawaban dari masa lalu untuk masa depan. Pendidikan yang memanusiakan manusia, menghargai potensi kodrat siswanya, dan memerdekakan mereka untuk berkembang secara potensi mereka masing-masing. Nah, di sini itu pendidikan sejati adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Ini ada 3, esensi abadi, itu inti dan tujuan pendidikan itu tidak pernah berubah, hanya cara dan medianya yang berevolusi. Terus teknologi sebagai alat. Teknologi sebagai alat itu teknologi murni sekadar alat bantu instrumen, bukan pengganti peran strategis guru. Nah, teknologi itu hanya memudahkan guru untuk sekedar bantu instrumental untuk bahan ajar anak gitu. Untuk yang ketiga itu guru tidak tergantikan. Secanggih apapun AI atau teknologi yang kita pakai, figur seorang guru hanya yang memberikan keteladanan dan empati tidak akan bisa digantikan. Benar, satu hal yang perlu diingat, teknologi itu tidak bisa digantikan dengan peran manusiawi para guru. Informasi memang bisa dicari di mana saja, tapi bimbingan, motivasi, dan pembentukan karakter hanya bisa datang dari guru yang sungguh-sungguh hadir. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bukan kita hafalkan saja, tapi juga kita terapkan di kehidupan sebagai calon pendidik. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.